semuanya, annyeonghaseyo. Kita bertemu lagi di Korean Contemporary Society Class atau kelas masyarakat kontemporer Korea. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Korean Family in Transition atau transisi keluarga Korea. Setelah kita belajar pertemuan sebelumnya tentang comfort woman atau wanita penghibur, kemudian tentang apa itu waktu itu transnational adoption, kemudian tentang nasionalisme. Jadi kita di sini akan belajar tentang bagaimana Korean family atau keluarga Korea itu berubah ya. Jadi perubahan atau transisi dari keluarga di Korea seperti itu. Dan sesuai dengan paper atau materi yang sudah di upload ya. Jadi tentang hal ini kita akan melihat beberapa ciri atau beberapa kayak poin penting gitu ya. Ada 9 poin penting tentang perubahan masyarakat keluarga Korea di pada saat masa modern ini seperti itu ya. Nah, jadi biasanya kalau kita menonton di drama gitu ya, mungkin dulu drama-drama yang dulu itu kayak banyak sekali mereka mengangkat isu tentang bagaimana keluarga di Korea itu bisa hidup di rumah yang sama gitu ya, 3 generasi. Tapi kan sekarang sudah semakin modern, jadi mereka sudah kayak banyak yang tinggal dengan kayak keluarga nuklir sendiri gitu ya. Jadi tidak sampai yang ada di rumah tuh 3 generasi seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan gitu ya, menyebabkan Korean family itu berubah seperti itu. Dan Korea sendiri itu masyarakat mereka adalah masyarakat urban ya. Jadi fertilitas, mortalitas, migrasi, kemudian dan urbanisasi itu memberikan dampak yang secara langsung dalam struktur keluarga seperti itu. Dan di sini di materi yang kita baca itu akan kayak meneliti gitu ya, atau akan melihat perubahan yang terjadi dalam keluarga Korea selama setengah abad terakhir kayak gitu, dan faktor apa yang menjadikannya seperti ini. Nah, kita melihat di yang pertama ya, atau faktor pertama di sini adalah fertilitas yang menurun ya. Jadi kayak keluarga Korea di sini sudah kayak mulai menurun ya fertilitasnya kayak gitu ya, karena sampai 1960 sendiri tuh di Korea Selatan itu setiap wanita tuh bisa kayak punya anak tuh 6 gitu ya, jadi kayak sangat besar gitu keluarganya. Kemudian karena pemerintah Park Chung-hee atau ketika itu Presiden Park Chung-hee yang berkuasa menganggap bahwa ini tuh sangat berdampak ya kepada perkembangan ekonomi, jadi kayak diubah kebijakannya seperti itu, dan terjadi perubahan kebijakan, adanya urbanisasi, dan kemudian mulai menurunnya fertilitas kayak gitu menjadi 4,5 pada tahun 1970, dan sampai pada tahun 1983 setiap orang tuh atau setiap wanita itu rata-rata memiliki 2 anak seperti itu. Nah, fertilitas menurun ini bisa disebabkan karena usia rata-rata yang meningkat pada pernikahan pertama kayak gitu ya, dan apalagi kalau menggunakan kontrasepsi gitu ya untuk menekan kelahiran anak kayak gitu. Dan kebijakan ini terus berlanjut ya, bahkan ketika tingkat fertilitas melonjak turun di bawah normal kayak gitu ya, ini masih berlanjut gitu ya. Pemerintah sangat mendukung kayak kebijakan 1 anak saja kayak gitu. Pada tahun 2005 bahkan tingkat fertilitas di Korea itu menjadi yang terendah di dunia, yaitu 1,08 kayak gitu. Dan ini juga menekan kayak peningkatan usia rata-rata menikah gitu ya, karena di Korea sendiri sampai 2015 untuk pria itu mereka rata-rata menikah di usia 32,6 tahun kayak gitu, dan wanita itu 30 tahun kayak gitu. Dan kenapa sih sebenarnya meningkatnya rata-rata usia menikah ini gitu ya? Karena faktor ekonomi gitu ya. Karena krisis moneter pada 1998 tuh menyebabkan banyak orang tuh kehilangan pekerjaan kayak gitu. Jadi mendapatkan pekerjaan itu lebih penting daripada menikah, dan itulah mungkin yang menjadikan tingkat fertilitas di Korea Selatan itu menurun seperti itu. Dan apalagi karena kayak persaingan ekonomi dan lain sebagainya ya, jadi mereka harus kayak berusaha untuk menjaga ekonomi kayak gitu ya, dan kayak mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian harus bisa ya banyak pengeluaran lah istilahnya. Jadi biasanya kalau yang pasangan-pasangan itu antara mereka sama-sama bekerja dan kayak mereka malas mempunyai anak kayak gitu, itu bisa juga karena menekan tingkat fertilitas seperti itu. Nah, kemudian salah satunya, nah itu juga kenapa, karena mereka di Korea itu tingkat pendidikan kan tinggi ya, jadi kayak sangat mahal gitu pendidikan di Korea. Jadi mereka kayak mikir-mikir lagi untuk mendapatkan
misalnya untuk melahirkan anak seperti itu. Kemudian yang kedua, kayak perubahan yang kedua adalah ukuran dan struktur rumah tangga seperti itu ya. Jadi karena pernikahan yang terlambat dan fertilitas yang rendah itu adalah faktor utama yang menyebabkan menurunnya ukuran rumah tangga kayak gitu. Nah, pada tahun 1960 biasanya rumah itu dihuni 5 orang. Kemudian pada tahun 2005 biasanya dihuni 2 orang kayak gitu. Dan bahkan di tahun 2005 itu 20% rumah adalah one person house atau hanya 1 orang saja kayak gitu. Dan pada tahun yang sama rumah yang dihuni 6 orang lebih itu menurun menjadi 2% seperti itu. Kemudian bahkan yang dihuni 3 generasi di tahun 2005 tuh hanya 7%, padahal kan sebelumnya banyak ya seperti itu, karena tahun 1960 tuh 28,5% seperti itu. Jadi sistem keluarga itu bagaimana kalau di Korea tuh anak laki-laki tertua itu akan menjadi penerus keluarga kayak gitu. Dan kemudian faktor apa lagi sih yang menyebabkan ukuran dan struktur rumah tangga ini berubah, yaitu adanya urbanisasi dan juga ideologi barat gitu ya, yang memilih orang-orang itu lebih kayak memilih keluarga inti saja sebagai bentuk keluarga ideal kayak gitu. Dan tetapi ada juga yang berkata bahwa keluarga Korea itu bukan kopian atau bukan kayak ya fotokopian dari keluarga barat gitu ya. Jadi karena Korea itu memiliki elemen-elemen tersendiri seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah faktor menurunnya preference atau kecenderungan untuk memilih anak laki-laki. Jadi dulunya anak laki-laki itu sangat diutamakan gitu ya di bawah sistem keluarga Konfusianisme tradisional Korea, karena itu akan berhubungan dengan penerus keluarga kayak gitu. Cuman seiring dengan waktu yang berjalan, banyak keluarga yang masih menginginkan memiliki anak laki-laki gitu. Masih gitu ya waktu itu, dan bahkan ada banyak proses aborsi janin perempuan kayak gitu. Jadi pada tahun 1987 diberlakukan hukum ilegal bagi mereka yang mencari tahu jenis kelamin calon anak mereka, saking kayak nggak maunya punya anak perempuan kayak gitu. Tapi karena adanya perubahan struktur keluarga yang tadi kita sudah sebutkan, itu membuat preference atau keinginan ini berubah seperti itu. Jadi biasanya karena kalau misalkan anak laki-laki itu biasanya sudah tidak mau lagi gitu tinggal bersama keluarga, maksudnya bapak ibunya kayak gitu, karena ya sudah berubah kayak gitu ya. Jadi sekarang mereka lebih mengubah preference ke anak perempuan gitu, karena mungkin anak perempuan tuh inginnya lebih lebih dekat dengan orang tua ketika nanti mereka menikah kayak gitu. Jadi mereka lebih memahami orang tua dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sekarang sudah lebih berubah kayak gitu ya, tidak seperti dulu lagi yang sangat male centered family kayak gitu. Kemudian yang keempat itu adalah tentang ideologi keluarga. Di dalam paper ini, di dalam materi ini ada seorang kayak scholar ya, seorang peneliti yaitu Chang Kyung-sop. Chang Kyung-sop itu pada tahun 2011 tuh kayak menyebutkan bahwa ada 4 keluarga atau 4 ideologi keluarga atau 가족주의 yang utama di Korea. Yang pertama adalah Confucianism Familism atau keluarga Konfusianis kayak gitu ya. Jadi di sini adalah modern inheritance of traditional family gitu ya. Jadi mereka adalah turunan dari traditional family pada saat itu gitu, pada saat ini yang mereka masih menghargai nilai-nilai dan norma-norma pada era dinasti Joseon kayak gitu. Jadi Konfusianisme itu menganggap keluarga itu adalah unit yang penting di dalam masyarakat seperti itu. Tetapi bentuk family seperti ini, bentuk keluarga seperti ini tuh sangat hierarki gitu, dan mereka itu sangat menilai perempuan dan anak muda itu kayak status yang rendah gitu ya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah instrumental familism atau kayak keluarga instrumental, dan di sini sudah banyak berkembang sejak abad ke-20 awal-awal kayak gitu ya. Jadi adalah total komitmen terhadap keluarga sebagai instrumen kompetisi sosial untuk status, kekayaan, dan power atau kekuatan ya bagi setiap anggota di dalam keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah affectionate familism atau keluarga yang afeksionis. Dan di sini menganggap bahwa keluarga adalah sebagai penyedia psychological buffers gitu ya, atau kayak penyokong psikologikal kayak gitu ya, untuk melawan eksploitasi dan alienasi dalam masyarakat industri. Jadi kayak mereka saling mendukung satu sama lain kayak gitu. Jadi meng-highlight atau menekankan bahwa keluarga inti dan peran wanita itu sebagai homemaker atau pembuat rumah gitu, maksudnya kayak yang sebagai emotional center dari rumah tersebut. Kemudian yang keempat adalah individualistic familism atau keluarga individualistik gitu ya. Jadi ini mengkombinasikan antara hubungan keluarga di demokratis sosial seperti itu ya, ini berhubungan dengan wanita dan anak muda kayak gitu. Jadi
komersialisasi kehidupan domestik dalam penyebaran kapitalis yang sangat cepat. Jadi wanita itu punya peran yang lebih diperhitungkan seperti itu. Nah kemudian modernitas atau kayak modernity itu memberikan kayak gap gitu ya, atau kayak jeda gitu, kayak perbedaan yang sangat terlihat gitu ya antara nilai dan behavior di dalam keluarga Korea kayak gitu. Bahkan masih banyak mereka yang memiliki nilai-nilai konservatif gitu ya, yang seperti mereka tidak setuju akan tinggal bersama sebelum menikah, walaupun sampai sekarang pun sudah banyak gitu ya yang seperti itu. Dan kemudian tadi seperti yang disebutkan bahwa Korea Selatan masih menjadi negara Asia Timur dengan tingkat kelahiran anak di luar nikah yang rendah seperti itu, bahkan seperti itu. Dan kemudian sekarang kayak peran wanita tuh terbagi menjadi dua, antara kerja dan di rumah gitu, terutama bagi mereka yang kedua-duanya bekerja seperti itu. Nah kemudian yang kelima adalah bagaimana mereka membentuk pernikahan gitu ya, jadi kayak establishing marriage, bagaimana mereka menikah kayak gitu. Nah selama 2 dekade ini penekanan sosial terhadap pernikahan tuh sudah mulai menghilang. Kalau dulu kayak banyak sering ditekan gitu, kamu kapan nikah dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh menikah adalah pilihan bagi para anak muda gitu, karena mereka kayak sudah mulai lebih bebas dan sudah mulai lebih kayak terbuka. Jadi menikah itu bukan sesuatu yang wajib atau harus dilakukan bagi mereka yang sudah menjadi dewasa gitu. Banyak sekali yang menunda menikah ya, tadi karena sebelumnya kita sampaikan bahwa tingkat pendidikan yang kayak mahal dan lain sebagainya, kayak mereka mikir-mikir lagi gitu ya. Jadi menikah itu menjadi lebih fleksibel dan tidak terlalu masalah gitu ya, karena bahkan tidak masalah untuk bercerai dan menikah lagi, tidak seperti dulu gitu. Jadi banyak sekali tingkat remarriage atau kayak menikah lagi itu meningkat kayak gitu. Kemudian perempuan sudah banyak mendapatkan kayak pendidikan yang lebih equal atau lebih sama gitu ya, seperti itu. Dan apalagi ide-ide barat seperti itu sangat mempengaruhi anak muda gitu, dari movies atau dari dramas dan lain sebagainya gitu. Jadi sekarang kayak pria dan wanita itu kayak mencari banyak aspek gitu ya, dari yang lebih bervariasi untuk mencari partner untuk menikah seperti itu. Dan kemudian biasanya di Korea sendiri orang yang menikah itu memiliki pendidikan yang sama gitu, karena mungkin itu hubungannya dengan status sosial dan juga pendapatan kayak gitu. Sekarang tuh tidak terlalu banyak matchmakers atau kayak yang biro perjodohan, karena mungkin dari dulu kan sangat ini ya pernikahan, tapi kok sekarang sudah lebih bebas, kayak anak muda lebih bebas untuk menentukan kayak siapa yang mereka akan nikahi seperti itu. Kemudian poin yang keenam adalah wanita sebagai ibu dan istri kayak gitu. Jadi sekarang itu wanita itu kayak mempunyai tanggung jawab gitu ya di dalam rumah tangga dan juga kayak kehidupan sehari-hari gitu. Kayak mereka berubah karena sudah banyak tinggal sendiri dan banyak juga kayak terpengaruh dari budaya barat kayak gitu. Pada tahun 1970 sampai 80, wanita itu memiliki pengaruh yang lebih besar gitu ya untuk suami mereka daripada wanita yang menikah di periode sebelumnya gitu. Karena biasanya waktu sebelum-sebelumnya itu ibu masih kayak memiliki tanggung jawab atau memiliki kayak peran yang sangat besar gitu. Tetapi pada tahun 1970-an sudah mulai berubah gitu, karena kayak ibu sudah kayak lost control gitu ya, sudah hilang kontrol tentang anak laki-laki gitu ya, atau kayak istri mereka seperti itu. Jadi begitu. Jadi semakin lama itu persaingan dalam pendidikan itu kan semakin meningkat. Jadi ibu-ibu di Korea ini sudah kayak menjadi manajer gitu untuk anak-anaknya, untuk bisa kayak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi mereka lebih banyak berperan di keluarga, mereka lebih banyak berperan tentang sebagai istri dan juga sebagai ibu seperti itu ya. Dan banyak juga kayak muncul private school kayak gitu, dan di sini ibu-ibu akan kayak banyak lebih memanage waktunya untuk hal itu gitu, terutama mereka yang berasal dari ke masyarakat sosial ke atas gitu ya, jadi sosial yang lebih levelnya lebih ke atas gitu, menengah ke atas kayak gitu. Nah kemudian poin yang ketujuh adalah keluarga yang lebih globalized atau kayak mereka yang lebih mengglobal seperti itu. Dan di sini ada keluarga angsa ya, wild goose families, dan ini kayak terjadi karena adanya persaingan ketat dalam pendidikan gitu ya, sehingga memunculkan ini. Nah apa sih wild goose families itu? Jadi wild goose families itu contohnya ibu dan anaknya itu tinggal di negara yang
kayak negara Inggris gitu ya, negara barat gitu ya, English speaking country, kemudian ayahnya akan tinggal di Korea untuk bekerja dan memberikan kayak uang untuk kayak mensupport keluarga mereka di luar negeri itu, kayak gitu. Jadi ini adalah strategi untuk anak-anak supaya bisa belajar bahasa Inggris sejak kecil, kayak gitu. Kemudian ya meskipun para ayah harus berkorban ya, karena mereka hidup sederhana, kemudian mereka hidup sendiri, tidak ada orang yang mengurus kayak gitu, tapi for the sake of their children gitu ya, bagaimana mereka akan menyiapkan anak-anaknya untuk bisa kayak lebih siap untuk menghadapi tantangan pendidikan, kemudian tantangan masyarakat yang lebih keras lagi seperti itu, untuk mendapatkan spek yang tinggi. Nah kemudian poin yang ke-8 adalah menurunnya, atau bukan menurunnya, jadi kayak berhentinya atau selesainya the family head system atau sistem kepala keluarga, kayak gitu. Jadi dulu kan biasanya laki-laki yang mewarisi posisi gitu ya dari keluarga gitu ya, karena kayak mereka adalah pokoknya male centered seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai berkurang dan runtuh gitu ya, karena berkembangnya pergerakan wanita, terutama pada masa Presiden Roh Moo-hyun, atau ya pada tahun sekitar ya beberapa tahun yang lalu gitu ya, mereka pemerintah ini menghancurkan atau kayak menghilangkan patriarki sistem seperti itu, dan ini sangat berdampak baik juga ya mungkin untuk para wanita di Korea. Nah kemudian poin yang ke-9 tuh ditanyakan oleh di dalam paper ini adalah family in crisis gitu, apakah keluarga ini di dalam sebuah krisis gitu ya, karena kayak menurunnya fertility rate atau tingkat fertilitas yang menjadi 1,17 gitu persen per wanita pada tahun 2003 kayak gitu, jadi terendah di dunia gitu. Dan ini kayak menjadikan Korea Selatan itu sebagai bangsa yang di dalam krisis gitu ya. Jadi anak-anak muda tidak menikah, kemudian mereka tuh tidak mau punya anak, dan kayak lebih banyak orang tua dan lain sebagainya. Dan ini menganggap karena ekonomi yang kayak mulai kayak melambat seperti itu. Nah, ada aksi pemerintah juga dalam mengatasinya tahun 2004 untuk meningkatkan tingkat fertilitas seperti itu. Cuman perkembangan status wanita dan akses wanita yang lebih besar di pekerjaan itu adalah faktor besar yang mengubah keluarga. Cuman bisa juga dianggap sebagai sesuatu yang positif di masyarakat kayak gitu ya. Jadi sekarang masyarakat di Korea, keluarga di Korea sudah kayak adjust diri gitu ya. Jadi sudah beradaptasi di lingkungan yang baru, kemudian mereka sudah tidak berpegang lagi pada satu idea yang tertanam sejak dulu gitu ya, atau sudah tidak patriarki, sudah tidak kayak yang terlalu tradisional lagi gitu ya. Jadi proses dinamik gitu ya dalam perkembangan masyarakat Korea juga kayak berdampak di keluarga Korea di tahun-tahun ini gitu ya, di abad 21 ini begitu. Jadi semoga teman-teman bisa banyak belajar ya tentang bagaimana keluarga Korea itu bertransisi atau berubah di materi kali ini, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan ke depan, yaitu tentang anak muda ya, youth and unemployment, jadi anak muda dan pengangguran seperti itu. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.